Jadi kalau saya lihat ke depan ini tetap untuk jangka panjang itu sektor di mana Indonesia memiliki competitive advantage. Selamat pagi dari Mesa Stila. Ini kita di Desa Losari di Kabupaten Magelang. Saya baru saja menyelesaikan satu event Mesa Stila 100 bareng sahabat lama saya nih, Pak Hendra Gunawan yang sekarang diamanahi menjadi Direktur Utama Bank UOB. Nah, kalau mungkin sobat-sobat Parekraf ingat perbincangan kita mengenai portfolio yang ada di grup, saya selalu cerita bahwa setiap investment itu punya story. Jadi ada storytelling dan storynomics. Nah, kalau Pak Hendra ini hampir semua investasi awal saya beliau ikut membiayai karena di berbagai bank sebelumnya beliau aktif memberikan asistensi pembiayaan bagi kegiatan investasi kita. Salah satunya adalah Tower Bersama, Adaro, dan banyak juga investasi lain termasuk Saratoga. Nah, hari ini kita dipertemukan di event lari jarak jauh. Bagaimana bro? How do you feel? Waduh, saya berusaha mengikuti Pak Sandi, ternyata luar biasa. Pak Sandi itu fit sangat ya. Saya cuma mungkin bisa ngikuti kilometer kedua, setelah itu saya cuma lihat dari jauh gitu. Pak Sandi sudah dengan grupnya yang Saya luar biasa sebetulnya ke fitnya. depan untuk menyiapkan karpet merah buat Oh begitu, terima kasih. Pak Hendra finish. Iya, jadi Pak Sandi nggak bisa lihat saya karena saya memang sedang sekalian survei tempat pelatihan untuk Bank UOB. Untuk Bank UOB. Iya. Saya tadi waktu finish kan ditanya, what did you do to my boss? Saya bilang sama teman-teman UOB, itu Pak Hendra lagi cari lahan untuk outward bound training buat UOB. Benar, luar biasa. Tapi tempat ini Mesa Stila amatlah cantik ya Pak Sandi ya, luar biasa. Kayaknya saya perlu membawa teman-teman saya dari UOB, bukan cuma dari Indonesia, tapi dari grup ya, untuk mengunjungi tempat ini. Bisa kita tunjukkan keindahan alam Indonesia. And ada semuanya. Jadi we have things for everybody. Jadi ada yoga yang mau serenity dan spirituality, ada extreme sport yang tadi barusan kita selesaikan, ada sepeda, ada juga trekking ke candi dan tempat pemandian di sini banyak banget. Tapi kita pengen ngobrol ini karena ini judul podcastnya adalah Sandi Uno Investment Talks. Nah, Waduh, oke. saya kan udah cukup lama nggak ada di dunia investasi dan keuangan ini. Sementara Pak Hendra terus menapah karir yang sekarang sudah mencapai puncak. Saya ingin dapat insight nih. Apa sekarang yang menjadi the latest and greatest? Pertama mulai dari global, di tengah COVID dan ekonomi yang cukup bergejolak atau volatilitas, uncertain, ketidakpastian, kompleks, dan penuh dengan ambiguities. Pandangan Pak Hendra seperti apa dan bagaimana outlook untuk 2022? Ya, terima kasih Pak Sandi. Jadi kalau di investasi itu kita punya banyak pepatah-pepatah ya. Salah satu pepatah yang terkenal itu invest bersama dengan orang yang sukses. Oleh karena itu saya boleh bilang ya, sebagian besar dari kesuksesan saya itu berkat Pak Sandi. Tadi Pak Sandi sudah katakan banyak investasi zaman dulu Pak Sandi itu saya cuma ngikutin aja. Saya bilang, oh Pak Sandi di situ saya ikut gitu. Jadi selama Pak Sandi sukses ya saya ngikut di belakang gitu Pak Sandi. Waktu nyemplung juga masuk. Oh tapi Pak Hendra ini penting dia sangat cerdas. Begitu saya ada investasi yang aneh-aneh dia bilang, aduh Pak Sandi mohon maaf kita nggak bisa compliance, governance dan lain sebagainya. Akhirnya dia terselamatkan, makanya karirnya bagus terus. Aduh Pak Sandi bisa aja. Gini, jadi kalau ada banyak pepatah ya, selain itu ada pepatah juga bilang do not let good crisis go to waste ya. Jadi krisis COVID ini boleh bilang sekali dalam seumur hidup kita ya, kecuali kita hidupnya 200 tahun atau umur kita lebih dari 100 tahun, boleh bilang ini mungkin seumur hidup kita cuma akan melihat sekali ini ya, COVID pandemi ini. Jadi dalam semua krisis selalu ada pemenang
dan ada yang dirugikan ya. Jadi kalau saya bilang ini buat anak muda, terutama dengan investment horizon yang panjang, itu kesempatannya luar biasa untuk bisa menikmati membeli investasi di harga yang amat menarik ya, Pak Sandi ya. Dan ini benar-benar sekali dalam seumur hidup. Saya ingat sekali ya waktu Indonesia Asian Financial Crisis ya, mungkin kalau teman-teman anak muda mungkin 97 belum lahir ya, tapi kalau Pak Sandi ya, saya ingat itu zaman dulu ya seperti apa. Dan banyak sekali kesempatan waktu itu, dan kita bisa dapatkan di stock market. Bayangkan waktu itu saya ingat Astra International harga berapa itu Pak Sandi? Rp450 Waduh. sebelum stock split. Iya, sekarang wah tidak terbayang ya. Dan dulu ada saham namanya Inco, Pak Sandi. Inco, yes. Yang sekarang Vale ya. Yang namanya Vale sekarang. Itu juga luar biasa ya. Jadi kalau saya rasa kalau investasi jangka panjang, pasar modal di Indonesia itu tidak kalah menariknya dengan pasar modal di luar negeri, Pak Sandi. Dan apalagi dalam keadaan seperti ini, kita lihat ya, ke depannya saya melihat Indonesia tuh very blessed with a lot of natural resources. Kita tahu sekarang di dunia ini sedang ada krisis energi. Di dunia ini sedang membutuhkan lithium battery. Ya, membutuhkan nikel ya. Dan Indonesia, saya tidak tahu, mungkin kita tahu ya, Indonesia adalah salah satu yang punya nikel reserve terbesar di dunia. Dan itu boleh bilang tuh minyaknya masa depan. Karena untuk membuat baterai, nikel itu salah satu bahan pokoknya ya. Dan Indonesia blessed with that. Oleh karena itu banyak sekali FDI, di mana UOB membantu banyak perusahaan-perusahaan di dunia masuk ke Indonesia untuk membangun pabrik nikel, pengolahan nikel. Jadi saya rasa kesempatan itu tersedia untuk kita semua. Kalau kita lihat di pasar modal Indonesia, kita bisa turut serta tumbuh dengan negara ini, Pak Sandi. Jadi terus terang kita amatlah bullish ya dengan sektor-sektor seperti sektor yang dimana Indonesia memiliki competitive advantage, seperti sektor di pertambangan, sektor di minyak sawit ya, dan juga sektor infrastruktur. Karena kalau kita lihat ya, UOB banyak sekali membiayai proyek-proyek infrastruktur. Kita melihat Indonesia ini ke depannya amat membutuhkan infrastruktur, bermacam-macam infrastruktur, bukan cuma jalan, tapi juga port, power plants. Dan ini dari sisi situ kita melihat ada banyak kesempatan untuk kita untuk tetap investasi di sektor-sektor itu. Juga kita melihat ada kesempatan baru ini, di mana Indonesia juga blessed with this opportunity, terutama dari sektor ESG, Environmental, Social, and Governance, ya. ESG ya. Kita kok green sector ya, mungkin banyak sekali presiden kita membicarakan hal itu, karena Indonesia tuh salah satu yang diberkati ya. Sektor yang saya tadi sebutkan nikel itu baru mulai booming karena ESG itu, karena electric vehicle ya. Jadi saya ingat sekali ya, zaman dulu harga nikel sekitar $3.000 per ton. Ya. Sekarang $20.000 per ton. Naiknya hampir 8 kali lipat ya. Dolar ya itu ya. Dolar. Jadi itu kesempatan baik sekali untuk kita bisa turut investasi di pasar modal dan ikut tumbuh dengan pertumbuhan negara ini, Pak Sandi. Jadi kalau kita lihat, kelihatannya belum terlalu berubah ya Pak Hendra dari 20 tahun lalu, di mana kita melihat bahwa Indonesia kekuatannya adalah sumber daya alam. Tadi Bapak juga mention mengenai port, infrastruktur, dan juga ada portfolio tentang ESG tadi ya, Environmental Social Governance. Jadi kalau sektor ini
bicara sektor, Ya. kira-kira UOB punya view buat Indonesia 2022 nih, sektor-sektor apa aja nih yang kita bicara mungkin 3 tahun ke depan masih prospek? Bagusnya ya Pak Sandi ya, ini pendapat kami ya. Kalau dengan tumbuhnya perekonomian post COVID, kita bisa lihat supply chain will be very tight. Banyak Oh iya orang, bener ya, makanya kontainer ini sekarang susah ya. ya, a lot of people will be caught off guard. Dan dengan semua bank sentral di dunia kan mereka boleh bilang pump priming ya di ekonomi. Jadi banyak sekali likuiditas di situ. Jadi mestinya sektor real yang sektor komoditas kita akan lihat akan tetap prospek ya Pak Sandi. Baru-baru saja ini CPO price hit the highest ever. Iya. Highest ever, Rp5.000. 5.000 nih. Saya seumur hidup tidak pernah lihat Rp5.000. Saya Dulu masih ingat 9798 tinggi itu cuma Rp1.000. 1.200. Saya masih ingat harga paling rendah waktu itu mungkin lebih rendah Rp1.000. Itu 700. $250 per ton. Kalau Rp5.000 itu sekitar 1.300 1.200 per ton. Iya. Kali 4. Ya. Jadi luar biasa sekali ya. Nah, mungkin saya ada satu sektor yang mungkin saya agak terlupakan ya, karena kita dari kadang-kadang perbankan kita banyak kerjasama dengan mereka, tapi kadang-kadang lupa karena ini emerging sector ya Pak Sandi ya. Itu teknologi ya. Teknologi, tech ya. Ya, tech ya. Digitalisasi ini. Digitalisasi ya. Kan baru-barusannya Bukalapak ya. Itu ada IPO, dan akan saya rasa ya kedepannya itu akan lebih banyak lagi seperti itu. Jadi kalau dilihat tadi tetap masih sektor unggulannya sawit, coal juga, nikel, coal Nikel. juga ya. Coal kita terus terang mungkin opportunistic ya. Jadi short term oke, Short term, tapi ya. not medium to long term. Ya, medium long term, karena Karena kita ini tahu, juga naik loh coal tinggi wah juga. luar biasa. Sekarang thermal coal tuh $100 per ton, lebih dari $100 per ton. Itu luar biasa sekali, karena saya ingat dulu waktu saya diskusi dengan Pak Sandi, saya ingat ya, itu coal tuh mungkin $20 per ton ya. 17. 15, pernah $15 Ada per ton. 15. Saya masih ingat waktu itu kita bicara satu perusahaan batubara ternama, mungkin Pak Sandi kalau nggak salah masih ingat kata-kata Pak Sandi, ini profit per tonnya cuma 50 sen. Betul. Saya rogoh kantong saya, ini deh. Iya, karena waktu itu cash cost-nya di 14,5, harga jual 15,6. Padahal saya lagi bayar batubara 1 ton tuh 1 truk ya. Ih, Saya lihat duit untuk ya. Tapi sekarang bayangkan ya, $100 per ton thermal coal, bukannya coking ya, bukannya chemical coal, tapi coking thermal coal. Jadi, tapi untuk sementara bagus karena memang sudah ada shift ya, pelan-pelan ke arah yang saya tadi sebutkan ESG itu, memang ada pressure ya untuk batu bara ya. untuk investor-investor sudah mulai meninggalkan yang Ya, pelan-pelan. termasuk sawit juga ya, mereka hati-hati sekali ya. Sawit itu pada dasarnya ya, saya tahu mungkin teman-teman ya, yang di situ kalau baca di internet ya, banyak sekali negatif publisitas ya. Kebetulan saya cukup passionate ya untuk sawit ini ya. Banyak sekali negatif publicity tentang sawit ya, dan mungkin teman-teman tahu ya, di dunia ini 85% sawit di dunia diproduksi oleh cuma 2 negara, Indonesia sama Malaysia. Indonesia dan Malaysia ya. Dan sawit ini, kalau kita, Pak Sandi sudah dengar ya, kalau kita bilang produksi vegetable oil, jadi minyak nabati itu paling efisien per hektarnya Sawit. Paling efisien per hektar sawit. Jadi kasarnya kita juga ada dengar sering ya, Amazon rainforest sekarang di clear ya Pak Sandi ya. Itu untuk tanam bukan sawit ya, untuk tanam kedelai. Kedelai itu saya lupa ya, tapi dibandingkan dengan sawit untuk minyak nabati dikit
a fraction of it, a fraction. Jadi mereka Tapi ada geopolitik kan, ini sawit Ya. dianggap sebagai industri yang Kadang-kadang kita pikir ya, kita mungkin karena kita orang timur ya, kita di berita negatif kita diem aja ya mestinya nerimo kita gitu fight ya. back ya. Saya rasa apalagi dalam kita sekarang kan lebih open with technology, with dengan social media, kita bisa melakukan edukasi sih sebenarnya. Tapi yang penting dari sisi industri itu sendiri, dan saya lihat banyak sekali ya pemain-pemain sudah tahu kalau they have to be sustainable, they have to be certified. Pemerintah kan ada sertifikasi juga. Iya, ada sertifikasi, dan kita sekarang kan Iya. boleh dibilang moratorium kan, tidak Iya. ada lahan baru. Nah, kita udah di penghujung investment talk ini. Jadi tadi kita udah belajar sektor. Nah, model portfolionya Pak Hendra dan UOB ini apa saja, dan topics Pak Hendra nih buat 2022, karena banyak milenial yang nonton dan mereka tuh kadang-kadang invest tuh kan day trade, cari yang lagi seru gitu. Tapi saya sama Pak Hendra ini punya pandangan yang jangka panjang. Jadi sektor-sektor seperti kesehatan, banking, terutama transformasi kepada fintech, dan UOB sendiri sudah melakukan transformasi. Nah, portfolio selectionnya Kang Hendra, Pak Hendra ini, dan termasuk juga topicsnya apa aja nih buat 2022? Waduh, kalau saya untuk 2022, terus terang saya bukan, I'm not a investment specialist ya teman-teman ya. Kalau untuk investasi, you should meet your investment advisor ya, baca lebih banyak, ikuti pemain yang sudah investor ya, bukan pemain ya, bukan orang yang suka menggoreng saham Pak Sandi ya. Jadi investor yang memang ada jangka panjang seperti Pak Sandi itu sendiri ya. Jadi kalau saya lihat ke depan ini tetap untuk jangka panjang itu sektor di mana Indonesia memiliki competitive advantage. Jadi satu yang tadi saya sebutkan, dua, salah satu competitive advantage Indonesia itu apa yang kita punya? Kita punya populasi. Iya, 270 juta. Ya, kita ada namanya demographic dividend, Pak Sandi. Ya, bonus demografi. Ya, jadi artinya karena banyak penduduk kita itu sedang memasuki masa produktif ya. Jadi tingkat kehidupan lebih baik, tingkat konsumsi lebih baik. Mestinya sektor-sektor yang leverage ya on that trend, dari sisi consumer goods ya, dari sisi bahkan yang saya tadi bilang sisi teknologi itu ya, karena itu mereka semua leverage on that trend juga, di Ya, mana e-commerce itu kan dari E-commerce. sebetulnya tentang peningkatan daya beli, kelas menengah, daya Ya. beli, the rising middle income ini kan. and then young middle income. Kalau Young kita middle bilang YPF, young professional with family. Iya, iya. Itu mungkin Pak Sandi pernah dengar, kita kan ada digital bank namanya Tomorrow. Oh, Tomorrow, yes, yes. Ya, TMRW teman-teman, kalau tulisannya tapi baca Itu Tomorrow. UOB punya brand ya. Ya, jadi itu kita bisa lihat ya, memang animonya untuk service seperti itu luar biasa sekali. Gila ya. Ya, jadi itu memang menunjukkan memang yang saya tadi bilang demographic dividend itu Real. real. Jadi semua sektor yang seperti itu akan benefit ya ke depannya itu. Ya, itu pandangan dari Pak Hendra. Berarti teman-teman yang mengikuti investment talk ini mesti lihat sektor yang Indonesia punya keunggulan secara kompetitif dan juga secara komparatif. Beberapa waktu yang lalu saya diajak bincang-bincang sama Pak Hendra di UOB talk dengan Ya, investment talk ya. investment talk, dan kita lihat banyak pembicara-pembicara yang semuanya optimis tahun 2022, tapi tentu dengan penuh kehati-hatian. Dan saya selalu melihat bahwa jangka panjang investasi di bursa saham itu selama dilakukan dengan cermat, portfolionya merepresentasikan, karena gini aja paling gampang sih, Indonesia akan jadi nomor 4 ekonomi dunia 2045. Turunannya berarti kan ada perusahaan-perusahaan kita yang akan mendunia.
Nah, carilah perusahaan-perusahaan itu. Di tech ada Gojek, Tokopedia, sekarang ada Ajaib, ada macam-macam. Itu yang unicorn yang menurut saya jika dikelola dan mudah-mudahan keep finger cross akan terus naik. Nah, juga ada sektor-sektor yang transformatif seperti sektor kesehatan dan sektor pendidikan. Jadi selama itu dibingkai dalam pendekatan digitalisasi, saya yakin Indonesia akan terus bertumbuh dan 2022 akan menjadi tahun baik untuk berinvestasi. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih juga udah mencoba Mesastila Challenge. Luar biasa. Mesastila 100. Bapak lulus. Terima kasih. Dan sudah dapat ini guys. Ini bukti. Ini barbuk kita sudah selesai Mesa 100, Mesastila 100. Jadi enjoy the rest of your stay di Kabupaten Magelang ini, dan teman-teman sampai jumpa di Sandi Uno Investment Talk berikutnya.